Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait definisi asam basa menurut 3 teori, maka sekarang akan kita lanjutkan terkait dengan sifat asam dan basa suatu larutan. Kalau kita lihat itu tadi definisinya, asam itu sifatnya seperti apa sih? Oke, kalian sudah tahu kalau asam sifatnya seperti apa? Ya pasti rasanya asam, gitu kan? Dia bersifat korosif. Kemudian dia akan menguraikan ion H+ seperti yang teori Arrhenius kemarin ya. Kemudian jika di lakmus dia akan warna merah. Jika dengan logam dia akan bereaksi. Jadi kalau kalian lihat ada logam yang berkarat, maka kalian akan bisa bersihkan dengan asam cuka yang ada di dapur. Nah, itu membuktikan bahwa asam itu akan bereaksi dengan logam. Oke, selanjutnya dia juga dapat bereaksi dengan basa. Ya, itu adalah sifat dari sebuah asam. Apa sih basa itu? Oke, kalau asam itu mudah untuk kalian ketahui, oh asam rasanya asam, sangat familiar. Tetapi kalau basa mungkin kalian nggak ngerti apa sih itu basah. Yang jelas basah itu bukan karena kehujanan ya. Lihat, kalau nulis basah jangan pakai H. Kalau pakai H itu artinya kamu basah kuyup, kehujanan ya. Apa itu basah? Basah itu rasanya pahit. Kita lihat contoh dari basah dulu. Contoh dari basah itu sabun. Nah, sabun ya. Jadi kalau kamu mau lihat apa rasanya basah, ya kamu cicip saja sabun ya. Rasanya pahit ya. Bisa jika terkena kulit dia akan licin ya, bersifat akustik atau merusak kulit ya, merusak kulit. Kecuali kalau sabun yang kamu pakai buat mandi itu sudah dikasih zat tambahan sehingga dia tidak dapat merusak kulit. pH-nya di bawah 7, dengan lakmus dia berwarna biru. Oke, itu sifat asam dan basa. Sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana kita tahu itu sifatnya asam atau basa? Oke, dicicip ya. Sekarang Ibu tanya, ada tah yang mau nyicip sabun? Kalau ada suatu zat di atas meja, Ibu tanya, nah ini asam atau basa? Tanpa identitas zatnya. Bagaimana cara menentukan itu asam atau basa? Apakah harus kita makan? Ya kalau itu tidak beracun. Nah kalau beracun, berarti kita tidak bisa mengidentifikasi asam atau basa dengan menggunakan rasa. Apa yang kita lakukan? Kita bisa mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan yang namanya indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah suatu zat yang akan berbeda warnanya nak, jika di dalam asam dan di dalam basa. Jadi kalau umpama Ibu masukkan indikator di asam, warnanya merah. Di basah, indikator yang sama di basah dia warnanya biru. Berarti beda warnanya kalau dimasukkan di asam dan di basah. Maka itu bisa membedakan asam dan basah. Itu bisa kita sebut sebagai indikator asam basa. Oke, akan kita lihat apa saja indikator asam basa. Di situ lihat ada kertas lakmus. Di kertas lakmus kamu lihat, kalau kertas lakmus merah dicelupkan di asam, dia warnanya jadi merah. Tapi kalau kertas lakmus yang warnanya merah itu kamu celupkan di basa, maka warnanya akan menjadi biru. Karena dia beda, warnanya lakmus itu bisa berubah di asam dan basa, maka lakmus itu bisa kita kategorikan sebagai indikator asam basa. Kita lanjut ya. Nah, kalau lakmus itu indikatornya bisa kita beli ya, atau itu buatan pabrik. Tapi alam ini juga mempunyai indikator-indikator alami. Coba kalian lihat di sini. Oke, di halaman 10 ada zat indikator, ada nomor 1 sampai nomor 12. Ini adalah zat indikator yang ada di alam. Kunyit, ternyata dengan asam kunyit itu warnanya kuning. Tapi kalau ditaruh di basah, kunyit itu warnanya jingga. Artinya kunyit itu di asam dan di basah berbeda. Maka kunyit bisa digolongkan sebagai indikator asam basa. Oke. Kalian lihat nomor 1 sampai 12. Bu, warnanya pasti akan sama enggak? Enggak, karena ini indikator alam, ini tergantung alam. Kunyit yang kamu tanam dengan tetangga kamu tanam mungkin warnanya akan berbeda. Tapi pastinya kunyit itu akan memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan larutan basah. Oke?
Tugas kamu ya, tugas kalian di rumah sekarang adalah tugas kalian di rumah adalah kita akan praktikum mandiri di rumah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian akan melihat warna asam dengan indikator kunyit, dengan warna basah dengan indikator kunyit, atau indikator apa saja. Kalian boleh memilih 12 indikator yang sudah ada di halaman 10. Ingat, tugas kalian menggunakan 3 indikator ya. Boleh milih dari 12 itu, yang harus kalian kerjakan adalah 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, contohnya kita pakai kunyit. Kunyit. Kemudian kita asamnya pakai cuka, basahnya pakai sabun. Kunyit kalian haluskan, kemudian ambil airnya. Ya, ambil airnya, letakkan di wadah, dikit saja, nggak usah ini beberapa tetes. Ya, bisa di keramik atau di mana ya, keramik putih. Kalian letakkan di sini air kunyit, ya. Masukkan air kunyit. Kemudian ini juga dimasukkan air kunyit. Kemudian diberi yang sebelah sini diberi asamnya cuka. Yang ini diberi asamnya sabun. Oke. Cuka, air kunyit masukkan ya, teteskan beberapa tetes, masukkan cuka. Lihat warnanya apa. Kemudian air kunyit di tempat yang berbeda dimasukkan, kemudian tambahkan sabun. Lihat warnanya apa. Lihat perbedaan antara air kunyit dengan asam dan air kunyit dengan basah. Kalian bisa lakukan dengan menggunakan 3 indikator. Indikator pertama kunyit, kedua, ketiga, silakan kalian memilih. Ibu tunggu laporannya dalam bentuk video sebagai bahan praktikum mandiri kalian di rumah. Semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.